Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawal mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita lagi taufik, hidayah, inayah, pertolongannya kepada kita agar dapat berkumpul di majelis rutinan kita ini. Semoga dengan perkumpulan kita ini selalu diberkahi, dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, panutan kita, ikutan kita, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Langsung kita masuk ke dalam kitab kita, mempersingkat waktu, ialah kitab kita yang bernama Safinatun Najah. Terjemah Safinatun Najah, panduan fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang mana minggu lalu kita membahas tentang fardu tayamum lawan yang membatalkan tayamum. Malam hari ini insya Allah kita masuk ke dalam pembahasan najis. Dan bab yang pertama halaman 23. Nah, di sana berjudul najis yang menjadi suci dengan sendirinya. Kayak apa tuh gambarannya? Najis bisa jadi suci dengan sendirinya. Kayak apa gambarannya? Nah, faslun ay hadza faslun alladhi yatharu minan najasati thalathatun. Al-khamru idza takhallalat binafsiha. Nah, bermula ini suatu pasal, sesuatu benda yang asalnya najis bisa menjadi suci dengan 3 sebab. Nah, 3 sebab asalnya nih, bendanya nih najis. Misalkan najis apa? Di bawah sembahyang kada sah, misalkan takana awak atau takana baju di bawah sembahyang kada sah. Tetapi benda ini bisa berubah menjadi suci. Apa itu bendanya? Nah, nomor pertama ialah al-khamar. Khamar atau arak. Wah, ini topi miring ya, atau apalagi yang merek Malaga tuh macam-macam. Inilah ratusan merek Malaga. Nah, Malaga itu dalam agama Islam itu hukumnya najis apabila terkena baju atau pakaian kita bawa sembahyang kita kada sah karena itu najis. Tetapi apa di sini khamar itu bisa menjadi suci. Kayak apa caranya? Arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Nah, sebelum kita masuk ke demikian, apa yang dimaksud dengan istihalah? Istihalah itu berubah. Yang dimaksud dengan perubahannya itu kenapa? Nah, di sini di dalam syarahnya disebutkan istihalah. Istihalah itu inqilabu syai' ay tahawuluhu min sifatin ila sifatin ukhra. Fatathuru bistihalah ba'dun najasa allati tathuru bi ghasli wa hiya thalathah. Intinya satu sifat berubah ke sifat yang lain. Contohnya kayak khamar tadi. Khamarnya sifatnya pertama apa? Khamar itu sifatnya memabukan. Berpindah kepada sifat yang lain
itu bisa berubah jadi khamar tadi karena mabuk dan namanya berubah menjadi apa? Menjadi cuka. Nah, karena ada pembahasannya. Nomor pertama di sini ialah khamar atau arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Nah, kayak apa tuh? Karena pernah penelitian dahulu bahwasanya misalkan nih, andaikan kita berisi khamar di rumah Malaga misalkan. Malaga nih hukumnya najis apabila dibawa sembahyang karena baju kada sah sembahyang kita, ya leh, najis. Tapi khamar ini apabila didiamkan, kada usah digatuk, diganakan aja beberapa saat, beberapa waktu, mungkin entah itu 2 bulan, ada yang mengatakan sampai 3 bulan atau berapa, khamar tadi berubah sifat di dalamnya, yang mana asalnya khamar tadi memabukkan, ketika berubah menjadi cuka itu tidak memabuk, kadang memabukkan, maka hukum khamar tersebut menjadi suci. Paham gak sih itulah? Yang khamar tadi asalnya memabukkan, apabila sudah menjadi cuka, itu kan asalnya khamar tadi apabila kita minum pasti kita mabuk. Nah, apabila khamar tersebut berubahnya dengan sendiri, artinya berubah dengan sendiri di sini di dalam syarahnya disebutkan tahawwalat min sifatil khamriyati ila sifatil khaliyati biduni idhafati ayyi syai'in 'alaiha. Artinya di sini khamarnya nih ibarat kita tuh andaikan berisi khamar atau yang memabukkan, nah, kayak khamar atau topi miring dan lain sebagainya misalkan ada di rumah, andai kita minum haram hukumnya, dan pertama najis dan kedua haram ya leh. Nah, kita robah menjadi cuka bisa kayak apa caranya kita ganakan sampai 2 bulan atau beberapa bulan. Apabila sifatnya berubah sudah menjadi cuka, andaikan kita buat ke dalam masakan atau kita minum sekalipun kada masalah karena itu tidak kada jadi najis lagi hukumnya. Tapi dengan syarat khamar tadi, misalkan khamar nih ada di rumah kita hendak merubah khamar nih jadi cuka, jangan dicampur dengan apapun, dengan zat apapun, kan usah dicampur, dibiarkan aja. Andai kata tuh terjadi kita besi khamar di rumah, kita hendak merubahnya menjadi cuka, tetapi supaya mempersingkat waktunya, supaya cepat nih berubah jadi cukanya, kita masuki zat-zat, apakah intinya kayak macam-macam dimasuki. Asalnya temponya tuh misalkan asalnya khamar menjadi cuka itu 2 bulan, ketika dia merubahnya, membuatnya dengan bermacam-macam zat, langsung cepat, asalnya 2 bulan jadi 2 minggu sudah berubah jadi cuka, itu apakah boleh? Tetap hukumnya najis. Karena apa? Karena merubahnya dengan zat-zat yang dicampuri. Paham gak situlah? Yang mulanya suci tadi apa? Khamarnya kada dimasukkan apapun, intinya diganakan, tunggui sampai 2 bulan 3 bulan berubah jadi cuka, kada banajis lagi khamar tersebut. Paham gak situlah? Nah, itu berubah dengan sendirinya. Itu yang pertama, sifat yang najis berubah menjadi sifat suci. Yang pertama ialah khamar yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Yang nomor 2 apa? Kulit bangkai apabila telah disamak. Wajildul maytati idza dubigha. Kulit bangkai apabila telah disamak. Bangkai ini tuh nang kayak kita kan, wah ini ada tas dari kulit buaya ya lah, atau tas dari kulit singa, atau tas dari kulit ular, macam-macam leh, dan harganya pun mahal. Apakah boleh dipakai? Boleh, dengan syarat apabila kulit hewan tersebut, baik itu buaya, baik itu ular dan lain sebagainya, terlebih dahulu disamak. Namanya disamak itu kayak apa caranya, disebutkan di dalam syarahnya. Ma'na diba idza izalatu fadla il jildi ufunatihi bihirfi ay bi syai'in ladhi'in kal qarazi wa syabbi wa qushuril ruman walau kana najisan kadzarakil hamam fayathuru zahiruhu wa batinuhu. Nah, yang dimaksud dengan samak itu apa? Kulit yang disamak, yang mana kulit ular atau kulit buaya tadi menjadi suci. Apa yang disamak itu? Samak itu ialah menghilangkan lendir kulit. Misalkan buaya itu pasti ada lendirnya, ular ada lendirnya. Menghilangkan lendir kulit tersebut dengan sesuatu yang padas atau pahit atau kalat.
Di dalam kitab disebutkan apa itu alat menyamak itu apa? Pertama di sini disebutkan daun untuk menyamak. Ada daunnya. Mungkin kita cari di internet daun gasan menyamak, ada tuh daunnya. Yang mana daun tersebut pertama sifatnya padas, kalat dan pahit. Misalkan daun tadi dianuakan ke kulit tadi, yang mana kulit tadi jadi hilang lendirnya, itu namanya disamak. Pertama dengan itu. Yang kedua dengan batu. Di sini disebutkan syabbi ini ulun cari di internet bahwasanya batu daki jar ada jar. Coba bukan pian buka di internet tuh batu daki. Yang mana batu daki ini bisa menghilangkan lendir di kulit buaya misalkan atau di kulit ular. Kita pakai batu tadi, hilang lendirnya, kulit tersebut dibikin jadi tas, dibikin jadi dompet, dibikin jadi pending misalkan. Apakah sah atau suci? Suci hukumnya. Karena sebelumnya disamak. Apalagi selain itu alatnya, selain batu tadi, wakusyuri ruman dan kulit buah delima kawajua. Kita nih misalkan terdapat di tengah jalan ular piton misalkan, kulitnya bisa kita manfaatkan nih. Terdapat ular, kita berisi buah delima misalkan. Nah, kulit buah delima tuh bisa diolah menjadi alat samak. Ular tadi kita boka, kita balah misalkan, dagingnya kita buang, kulitnya tuh kita samak pakai daun buah delima. Sudah hilang sampai lendirnya tadi, sah. Kita pakai bikin dompet atau bikin tas dan lain sebagainya. Itulah alatnya kulit buah delima. Dan alat yang lain yang paling nyaman apa dicari? Walau kana najisan kadara'il hamam. Dan sekalipun alat menyamaknya tadi boleh najis. Apa contohnya alat yang najis? Seperti kotoran burung merpati atau burung dara. Itu kan kotoran burung dara tuh ujar orang jar, sifatnya tuh panas jar. Tahi burung dara tuh nah sifatnya tuh panas, burung merpati tuh panas. Bila hendak tahu rasa hiha. Nah, misalkan kita hendak tahu aja tuh. Hendak tahu rasanya ujar orang panglah ulun karsuh hajuan cobai. Jar perguruan di pondok dahulu jar sifat tahi atau kotoran burung dara atau merpati itu panas. Nah, makanya dengan kotoran tersebut, andaikan kita tuh berisi kulit buaya, misalkan kulit kadal, kulit biawak atau kulit ular tadi, terdapat kita samak dengan alat apa? Dengan tahi burung dara. Kita samak itu, nah kita gesek-gesek kulitnya sampai kasat kulit ular atau kulit buaya tadi. Kasat sudah. Apabila masukkan ke banyu, ditarik itu karena lagi lendir-lendirnya, sah dipakai dibuat jadi dompet atau pending dan lain sebagainya. Bisa juga dengan tahi tadi. Nah, itu alatnya juga. Tahi burung dara. Fayat huru zahiru wa batinu, dan sucilah dengan menggunakan alat-alat yang disebutkan tadi. Zahirnya itu kulit misalkan atau batinnya itu kulit. Nah, itu caranya. Kulit bangkai apabila telah disamak, yang mana asalnya kan bangkai itu najis. Najis tersebut apabila kita samak dengan menggunakan yang ulun sebutkan sebelumnya, itu bisa menjadi suci. Itu nomor 2. Dhabitul jildil ladzi yadkhul bidabagi alladzi najusa bil mauti sara bisabi mautin najisan fala yadkhuru bi jildul kalbi wal khinzir li najasatihima qabla al maut. Nah, ada sedikit rinciannya. Dobit kulit yang suci dengan disamak apa? Dobitnya tuh yang najisnya itu dengan kematian. Misalkan yang kayak singa tadi, matinya kan apabilanya mati itu jadi bangkai, atau kayak buaya mati jadi bangkai, yang kayak ular mati jadi bangkai. Soro bisa bil mauti najisan, jadilah hewan tersebut najis apabila telah meninggal atau mati, maka tidak suci dengan kulit anjing dan babi. Kenapa alasannya? Karena najisnya anjing dan babi itu sebelum mati. Artinya di sini kada sah. Misalkan kita nih terdapat kulit anjing yang tabal. Kulit anjingnya saking tabalnya kalau diulah jadi apa jaket kan misalkan, atau jadi apa, atau kulit babi. Nah, kulit anjing lawan kulit babi tadi walaupun disamak dengan tahi burung dara, pakai batu daki dan pakai apapun yang cara menyamaknya, tetap kada kawa jadi suci. Alasannya kenapa? Karena sebelum matinya dua hewan tadi itu sudah najis. Paham gak setelah?
Nah, makanya hewan yang asalnya tuh dasar mula najis, ketika matinya itu sudah najis dah mutlak. Kadang lagi disamak-samak sekalipun pakai alat apapun. Paham guys itulah? Nah, itu nomor 2. Kita masuk nomor 3. Masara hayawanan kal daudil ladzi yakhruju min jifatil hayawan al jismi ba'dal maut fa innahu yakhruju min jifatin najisatin. Nomor 3 ialah sesuatu yang dengan sendirinya menjadi hewan seperti ulat yang keluar dari bangkai binatang yang telah mati. Nah, banyak kalau misalkan kita lihat tikus kah mati atau kucing mati atau apapun bangkai yang mati, tuh ulat yang keluar dari dalam hewan yang mati tadi itu suci. Ulatnya tuh aja yang suci, lain bangkainya lah. Bangkainya tetap najis. Yang suci tadi ulat yang keluar dari bangkai itu suci. Disebutkan dalam kitab kita sini. Dan kitab fikih lainnya disebutkan demikian juga. Sesuatu yang dengan sendirinya menjadi hewan seperti ulat yang keluar dari bangkai binatang yang telah mati. Dan sebagian ulama lagi menambahkan wa ba'duhum yazidu minan najasatil lati tadhuru bil istihalah. Sebagian ulama menambahkan selain 3 macam ini ada lagi tambahannya yang mana asalnya najis menjadi suci. Dan berbagai macam kitab fikih mazhab Imam Syafi'i mengatakan 3 hal ini. Yang pertama tadi khamar ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Yang kedua kulit bangkai apabila disamak. Dan yang ketiga ulat yang keluar dari bangkai. Itu sepakat dah ulama. Tetapi ada sebagian dan kebanyakan ada juga ulama yang menambah selain 3 macam ini. Apa itu? Pertama inqilabad dami labanan, berubahnya darah menjadi susu. Coba kita bayangkan, misalkan ibu kita kan itu kan aneh kalau di dalam awak tuh ada susu keluar, nang kayak menyusui bayi. Itu asalnya dari mana susu tuh? Coba buah kita nih membuka di Google dan ulun mencek di Google tadi. Asalnya susu tuh dari mana? Garang susu ibu kita tuh yang menyusui anak kita tuh dari mana? Setelah ulun cek, ternyata susu tadi asalnya dari darah. Tetapi kenapa jadi susu? Itu ilmu sains dia menjelaskan, dan itu dasar takdir demikian kan, Allah mentakdirkan perempuan itu untuk menyusui anak. Nah, itu contohnya juga darah berubah menjadi air susu. Makanya ketika berubah menjadi air susu, itu darah tersebut menjadi suci, tapi sudah berubah namanya jadi air susu ibu. Itu pertama. Yang kedua manian. Nah, mani suci juga. Apalagi wa alaqatan tuh gumpalan darah suci juga. Gumpalan darah yang ketika menjadi janin, masih janin atau kan janin hanyar jadi gumpalan daging, itu suci juga. Wa in qala badam yazabiba miskan, dan berubahnya darah rusa menjadi misik. Kan minyak harum termahal di dunia tuh misik, iyalah. Dapatnya dari mana? Dari lintuhut, rusa atau kijang. Itu asalnya misik tuh darah. Ketika sudah berubah menjadi kayak sedikit cairan-cairan, ya namanya misik tuh. Nah, yang misik tadi hukumnya suci, kada najis karena sudah berubah. Itu termasuk juga di antara najis yang berubah menjadi suci. Nah, sedikit lagi kita masuk ke pelajaran selanjutnya apa? Macam-macam najis. Nah, najis ini bermacam-macam. Faslun ay hadza faslun an najasatu thalathatun mughallazatun mukhaffafatun wassitatun. Bermula ini suatu pasal ialah najis itu dibagi menjadi 3 bagian. Najis terbagi 3. Najis itu kada sebiji, kada 3 macam. Yang kita tahu najis bang leh. Nah, sebagian najis itu 3 macam. Pertama mughallazah, najis berat. Yang kedua mukhaffafah, najis ringan. Yang ketiga najis mutawassithah, najis sedang. Nah, najis sedang yang ketiga. Lanjut sebelahnya, al mughallazatu najasatul qalbi wal khinzir wa far'i adihima. Nah, najis berat itu apa? Najis anjing dan babi dan cabang salah satu keduanya. Cabang ini adalah anak daripada anjing lawan anak babi, itu dihukumkan najis berat. Najis berat itu kenapa? Kenapa dinamakan mughallazah? Kada dinamakan yang lain, kenapa? Alasannya sababu tasmiyati bil mughallazah
li'anna syari'a ghallaza fi hukmiha. Karena bahwasanya kenapa jar alasan najis anjing lawan najis babi tadi dan anak daripada anjing lawan anak babi tadi dinamakan najis yang berat, itu alasannya karena bahwasanya syariat atau agama kita itu memberatkan hukum atas najis mughalazah atau najis anjing lawan babi tadi berat hukumnya. Maksud berat di sini kayak apa? Nah, nanti dijelaskan di sini. Itu yang pertama kan najis mughalazah tadi. Yang kedua apa? Najis mukhaffafah adalah najis ringan. Mukhaffafah ini ringan. Nah, najis mukhaffafah ini apa? Di syarahnya disebutkan najis mukhaffafah. Sebelumnya kita masuk tuh pembahasan tentang menghilangkan, langsung kita ringkas saja dulu lah. Najis mukhaffafah adalah najis kencing anak bayi laki-laki yang tidak makan selain air susu ibunya dan belum berusia 2 tahun. Yang ketiga najis mutawassitah adalah semua najis selain najis mughalazah, najis mukhaffafah. Singkatnya nomor 2 nih, najis mukhaffafah itu ialah di dalam agama kita kenapa dinamakan najis mukhaffafah? Karena bahwasanya agama Islam itu meringankan hukum najis mukhaffafah ini. Dan adalah najis mukhaffafah ini ialah 4 syarat. Nah, syarat najis mukhaffafah apa? Pertama, ayyakuna baulan. Ini kan ringkasnya di sini kan najis kencing anak bayi laki-laki yang tidak makan selain air susu ibunya dan belum berusia 2 tahun. Rinciannya syarat menjadi najis mukhaffafah tadi ada 4 syarat. Syarat pertama ayyakuna baulan. Najis ringan ini ialah najisnya najis kencing. Selain kencing lain najis ringan, najis sedang. Selain kencing apa? Nanah, koreng, darah, muntah, mazi, wadi dan lain sebagainya itu dinamakan najis mutawasitah, najis sedang. Dan najis berat apa? Anjing lawan babi. Nah, syarat pertama najis ringan ini ialah air kencing, itu yang pertama. Yang kedua adalah ayyakuna min sobiyin, bahwa adalah air kencing tadi dari anak laki-laki. Kenapa anak laki-laki kada anak perempuan? Ulama meneliti dan mungkin orang sains meneliti bahwasanya kenapa dibedakan antara kencing bayi laki-laki lawan kencing bayi perempuan, apa bedanya? Dikatakan orang bahwasanya alasan kenapa kencing bayi laki-laki itu lebih ringan daripada kencing bayi perempuan itu pertama karena bahwasanya kencing bayi laki-laki itu lebih ringan baunya dibanding kencing bayi perempuan. Misalkan buhan pian kada percaya silahkan cium. Misalkan kada percaya tapi bisi anak nih, anak bebinian yang masih halus lawan anak lalakian yang masih bayi nih, masih bayi anak bebinian anak lakian, misalkan inya bakamih bandingkan keduanya, tabau yang mana, tabau anak bebinian kah, tabau anak lakian. Dan di penelitian menyebutkan lebih bau kencing bayi perempuan. Makanya kencing bayi perempuan itu hukumnya najis sedang. Najis sedang. Cara mensucikannya ada yang disebutkan. Dan ketika najis mukhaffafah tadi cara mensucikannya insya Allah disebutkan di sini nanti. Dan syarat nomor 3 apa? Alla yablughal sabiyu haulaini sanatain, dan bahwasanya tidak sampai bayi laki-laki tadi umurnya 2 tahun. Artinya umur najis ringan tadi bayi laki-lakinya itu di bawah 2 tahun. Misalkan lebih 2 tahun itu sudah dihitungkan najis sedang. Ini najis bayinya di bawah 2 tahun. Syarat yang keempat alla yut'ama ghairal labanil litagadzi, bahwasanya tidak minum atau makan itu bayi laki-laki tadi selain air susu ibunya. Artinya selama 2 tahun tuh bayi laki-laki kan untuk mengalirkan air cukup dipercikan itu sudah suci karena najisnya najis ringan. Dan sifatnya kencing bayi tadi setelah kita memercikan kan tak banyak banyu percikan kita, najisnya tadi izalati ainiha wa awsafiha, hilang. Nah, sifatnya nang kayak bau, rasa, warna air kencing laki-laki tadi hilang dan sifatnya pun hilang. Itu lantainya sudah suci. Wah, ini supaya nyaman kayak apa? Jangan langsung disiram lah. Misalkan nih, kayak kita kan di rumah misalkan lantai atau
lantai kita kan kayak semen kan, atau di rumah kita dari kayu. Itu cara mensucikan lantai itu sebaiknya jangan langsung disimbur. Andai kita disimbur, najis bayi perempuan atau najis bayi laki-laki misalkan disimbur, kalau pina layau kemana-mana kan ngalih. Cara mensucikannya kayak apa supaya nyaman? Untuk zaman sekarang itu cari handuk, tukupi dulu. Handuk kan sudah tertutup, sudah hanyar disiram. Nah, nangka itu caranya, jangan langsung disiram. Pakai kain dulu kan, kain itu meresap, sudah meresap, angkat. Nah, bekasnya tadi siram pakai banyu sedikit, hanya kain pulang. Nangka itu aja. Jangan langsung disimbur atau disiram. Soalnya ulun suah menemui di rumah di antara orang di Banjar sana batama wadah kawan ulun juga pas ada bayi adingnya kami langsung disiram, set jadi siram. Maju lo nih serumahan warna najis nih. Nah itu ngalih pulang kan, apalagi orang yang kada tahu, kasihan. Andai kata umpat sambahyang kalau binatang aja kayak itu kan pas kada sah sambahyangnya. Nah itu aja tips dan cara supaya mensucikan tadi. Dulu pakai kain, hanyar disiram begamatan, karingi. Atau juga bila orang bahari, ada di antara ulama yang membolehkan menghilangkan najis itu dengan api. Di antaranya mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu unik, menghilangkan suci boleh dengan api. Dan ini dipraktekkan di zaman sekarang mungkin bisa. Kayak apa caranya? Andai kata kayak tadi kan, misalkan banyunya ada najis nih di lantai, ditukupi pakai kain, hanya diangkat disiram, itu kemungkinan bisa layau kemana-mana juga oleh. Nah, cari Imam Abu Hanifah bisa kita umpati jaruk guru ulun. Kayak apa caranya? Misalkan najis tadi, najis kencing bayi perempuan atau bayi laki-laki di tengah rumah misalkan, dianui pakai handuk atau pakai lap, angkat, itu masih ada bekas najis leh. Bekas najisnya tadi dibakar pakai api, pakai korek atau pakai pancis kayak apakah sampai kering. Apabila najisnya tadi kering, hilang bau warna, rasanya sudah kering, suci lantainya. Nah, itu Imam Abu Hanifah boleh demikian. Dan zaman sekarang bisa dipakai jar guru ulun. Karena untuk zaman sekarang alih kita lantai ini layau kemana-mana beda. Zaman bahari ini kisah ulama kita yang di dalam kitab ini zaman bahari, yang mana di rumah Sidin tuh lantainya dari tanah jadi meresap ke bawah oleh. Nah ini zaman bahari. Untuk zaman sekarang bisa dipakai pendapat Imam Abu Hanifah tadi, menghilangkan najis dengan cara dibakar. Nah, dan karena sudah sampai waktunya, insya Allah kita lanjutkan lagi kena penjelasan tentang najis mughallazah dan najis mutawassithah, insya Allah minggu depan ta'ala, dipanjangkan umur sehat berataan, amin amin ya rabbal alamin. Itu mungkin insya Allah kita lanjutkan minggu depan cara mensucikan najisnya apa-apa. Tadi masih belum dijelaskan di sini cara mensucikan najis mutawassithah dan hukum najis mutawassithah terbagi berapa, ada penyampaiannya. Karena waktu sudah sampai, kita persingkat saja. Mungkin dengan perkumpulan kita ini Allah panjangkan umur kita berataan, Allah sehatkan badan kita berataan, Allah luaskan rezeki kita berataan, dan yang pasti semoga Allah ampuni dosa-dosa kita berataan, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa kedua orang tua kita, dan Allah matikan kita bagian husnul khatimah bi ghairi hisab, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat sampaikan, salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.